Juru bicara FPI Munarman menyatakan anggota FPI tidak pernah membawa senjata api. Komnas HAM kemudian turun tangan terlibat dalam proses verifikasi. Komnas HAM menemukan bahwa keterangan polisi yang benar. Mereka menyimpulkan para anggota FPI itu memang sengaja menyerang tim polisi, termasuk dengan menembak dengan senjata api. Mereka tidak menemukan indikasi adanya penyiksaan terhadap para anggota Laskar FPI. Komnas HAM memang menduga adanya tindakan pembunuhan di luar hukum terkait penembakan terhadap 4 tahanan. Namun mereka menyatakan untuk memastikan apakah benar telah terjadi pelanggaran hukum harus ada proses hukum yang adil. Sementara itu kubu pecinta Rizik dan FPI terus berkukuh menyebarkan narasi bahwa polisi menzalimi para anggota FPI. Mereka menggambarkan ke-6 anggota FPI yang tewas itu mati syahid dalam menegakkan jihad. Sejumlah tokoh membentuk tim pengawal peristiwa pembunuhan TP36 Laskar FPI. Mereka melakukan kampanye bahwa polisi melakukan pelanggaran HAM berat dengan membunuhi anggota FPI. 2 pekan lalu misalnya, mereka menemui Presiden Jokowi untuk menyatakan mereka yakin bahwa para polisi membunuh anggota FPI secara kejam. Lucunya, ketika dimintai bukti untuk mendukung keyakinan tersebut, mereka bungkam 1000 bahasa sehingga pertemuan hanya berlangsung 15 menit. Dalam konteks itulah kini 3 polisi yang menembak para anggota FPI kembali diperiksa. Ini semua demi kepastian hukum. Sebelumnya polisi sudah menetapkan ke-6 anggota FPI yang tewas sebagai tersangka, meski kemudian dengan segera dinyatakan perkaranya tidak akan dilanjutkan karena mereka memang sudah meninggal. Banyak yang nyinyir dengan langkah polisi tersebut. Namun, saya ulang ya, ini semua harus dilakukan demi kepastian hukum. Harus jelas siapa yang benar, siapa yang salah. Para anggota FPI itu bukan pejuang kebenaran. Mereka itu menyerang polisi bukan sekedar agar polisi tidak bisa terus membuntuti Rizik. Mereka menyerang mungkin sekali untuk membunuhi polisi. Karena itu semua harus diletakkan sesuai duduk perkaranya. 6 anggota FPI itu dinyatakan sebagai tersangka karena mereka diduga melakukan aksi kejahatan. Begitu pula pemeriksaan 3 polisi ini. Harus dipastikan secara hukum apakah tindakan mereka dibenarkan atau tidak secara hukum. Abdullah Heha Mahua menantang polisi untuk bersumpah mubahalah. Namun, sumpah mubahalah tidak dikenal dalam hukum. Yang terpenting ada pemeriksaan secara bertanggung jawab, yang prosesnya berada di bawah pengawasan publik. Ketiga anggota polisi itu harus menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan pihak-pihak yang berkepentingan bisa menilai validitas jawaban polisi tersebut. Menurut saya, penyidikan terhadap 3 polisi ini adalah sebuah langkah yang sangat patut dihargai. Ini menunjukkan supremasi hukum berjalan di negara ini. Mari terus gunakan akal sehat, karena hanya bila kita gunakan akal sehat, negara ini akan selamat.